Kristus, pada hari ini Senin 9 Agustus 2021 bersama dengan saya Pastor Christian Lumanggaol, kita akan merenungkan perikop Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, dalam kehidupan bersama, entah sebagai masyarakat atau sebagai umat beriman, kita sering berhadapan dengan mengumpulkan biaya sesuai dengan intensinya. Kadang kita membayar iuran anggota dalam kelompok atau instansi tertentu setiap bulan atau jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Kewajiban lain misalnya yang mesti kita lakukan sebagai warga negara adalah membayar pajak kepada negara. Iuran atau pajak tersebut wajib kita lakukan sebagai pertanda bahwa kita adalah anggota kelompok atau warga negara yang baik. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, kita memiliki hak sebagai anggota atau warga. Maka memenuhi iuran tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Dengan demikian, kita tidak menjadi batu sandungan bagi kelompok atau instansi yang kita ikuti. Perikop Injil yang kita renungkan hari ini berkisah tentang membayar bea dan pajak bait Allah. Hal itu dimulai dengan sebuah pertanyaan dari seorang pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Saudara-saudari terkasih, pada masa-masa sekitar perjanjian baru, dirham adalah uang dari Persia yang beratnya kira-kira 8 gram. Sebutan ini juga digunakan untuk uang perak Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. 2 dirham adalah bea untuk bait Allah. Atas pertanyaan tadi, Petrus menjawab, memang membayar. Jawaban tersebut memberi kesaksian bahwa Yesus sungguh membayar bea yang dimaksud. Yesus sebagai orang Yahudi terlibat dalam tradisi yang berlaku bagi orang Yahudi pada masanya. Yesus menunjukkan diri sebagai warga masyarakat yang taat dan menghormati tradisi yang ada
dalam kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Salah satu hal yang menarik dari kisah ini adalah bahwa ternyata yang biasa membayar bea atau pajak adalah orang asing. Hal itu dapat kita lihat kemudian dari dialog antara Yesus dan Petrus. Yesus bertanya, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Itu berarti bahwa orang Yahudi tidak dibebani membayar bea dan pajak bait Allah. Yesus pun tidak mesti membayar bea atau pajak tersebut sebagai orang Yahudi. Oleh karena itu, mengapa pemungut bea bait Allah itu bertanya perihal apakah Yesus membayar bea yang dimaksud? Nyatanya, Yesus membayar bea bait Allah. Apakah ia adalah orang asing? Keterlibatan Yesus membayar bea tersebut boleh juga kita mengerti dalam konteks rohani atau konteks teologi, yakni bahwa Yesus adalah orang asing, tanda petik, sebab ia bukan dari dunia ini, sebagaimana juga Yesus katakan dalam perikop yang lain dalam Injil. Yesus itu berasal dari Allah, dari surga. Di sisi lain, tindakan Yesus tersebut adalah mau menunjukkan tanda solidaritasnya kepada umat manusia, orang asing yang sering diperlakukan tidak adil oleh tradisi bangsanya. Yesus menghargai semua manusia yang diciptakan oleh Allah dengan cara yang sama dalam konteks keselamatan. Prinsip itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus dalam penutup perikop Injil ini. Yesus mengajak kita untuk tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan bersama. Prinsip yang digagas oleh Yesus dalam perikop Injil ini adalah sebuah prinsip moral yang amat baik untuk kita lakukan dalam kehidupan sosial dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup. Hal itu ditunjukkan oleh Yesus melalui perintahnya kepada Petrus untuk pergi memancing ikan, dan dari sana ia akan menemukan mata uang 4 dirham yang akan dibayarkan kepada penjaga bait Allah sebagai bea, baik bagi Yesus sendiri dan juga bagi Petrus. Saudara-saudari, pesan Yesus untuk tidak menjadi batu sandungan dalam perikop Injil ini adalah juga disampaikan kepada kita pada zaman ini. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang baik dan mengikuti norma yang berlaku di dalam kehidupan kita, entah dalam konteks negara atau dalam konteks sebagai anggota gereja. Sebagai warga negara yang baik, maka kita diperintahkan Tuhan untuk membayar kewajiban kita kepada negara melalui kewajiban kita membayar pajak. Dengan ketaatan tersebut, kita menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik demi kebaikan bersama. Dalam konteks gereja, kita juga diminta untuk terlibat aktif dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai anggota gereja. Misalnya, kita diminta untuk setia memberi atau menyumbangkan dana solidaritas yang berlaku di keuskupan atau paroki, lingkungan atau kelompok kategorial yang kita ikuti. Kesadaran akan partisipasi positif atas hal tersebut membuat kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita.
keuskupan, paroki, lingkungan, atau kelompok kategorial yang kita hidupi, kita ikuti, juga akan memperoleh berkat yang baik dalam kehidupan sebagai umat gereja. Melalui kesadaran moral sedemikian, kehidupan kita secara bersama akan semakin baik juga. Relasi kita satu sama lain akan semakin baik pula. Dan hak serta kewajiban kita sebagai bagian dalam hidup bersama akan semakin nyata. Marilah menjadi orang yang bijak dan jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Pace e bene, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya.